Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya ya, dan keluarganya sehat semuanya dimanapun berada. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang PSSI, yaitu yang seperti kalian tahu di berita di luaran sana, PSSI telah mengganti nahkoda timnas Indonesia dengan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert dan dua asistennya Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Mungkin dari kalian semua masih bingung ya, kenapa Sintayong dengan prestasinya yang menumpuk diganti dengan seorang Patrick Kluivert. Jadi kalian itu jangan berpikir kalau Sintayong itu diganti dengan Patrick Kluivert saja. Tapi kalian harus berpikir kalau Sintayong itu diganti dengan 3 pelatih sekaligus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Erick Thohir sebelum mencari Patrick Kluivert itu, Erick Thohir itu sudah mencari asistennya terlebih dahulu, yaitu Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Nah, pas waktu Patrick Kluivert datang, Patrick Kluivert ditanya, "Kamu mau nggak jadi pelatih timnas Indonesia? Kalau kamu mau, kamu bersedia, ini asistennya dari saya. Nih, sudah saya siapkan asistennya. Kalau kamu bersedia, asistennya dari saya." Itu kata Erick Thohir. Lalu Patrick Kluivert menjawab, "Oh iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau asistennya pilihan dari Mr. Presiden." Jadi yang harus kita pikirkan sebagai penikmat sepak bola, kenapa Pak Erick Thohir itu memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala? Karena Patrick Kluivert itu bisa untuk menarik para pemain diaspora yang bermain di luar negeri, terutama yang mempunyai darah Indonesia. Patrick Kluivert itu sebagai magnet, makanya dia ditunjuk sebagai pelatih kepala. Jadi nanti Patrick Kluivert itu akan mengurus tentang non-teknisnya, nanti tentang teknisnya, tentang taktik, dia bisa dibantu oleh Patrick Kluivert dan Dani Lanzat. Jadi kalian jangan berpikir mentang-mentang rapotnya Patrick Kluivert jelek, dia pernah ngelatih di beberapa negara, raportnya jelek, terus kalian meragukan karena nggak sebanding dengan Sintayong. Jadi kalian jangan berpikir seperti itu lagi ya. Jadi ini tuh perpaduan. Kayak misalkan Pak Erick Thohir itu berpikirnya seperti tim-tim di Eropa. Di luar negeri itu ada yang namanya manajer, ada yang namanya pelatih taktik. Jadi kita harus berpikir seperti Pak Erick Thohir, teman-teman. Berpikir sepak bola Eropa, yang mana pelatih itu nggak hanya mengurusi taktik. Jadi pelatih itu ya manajer. Contohnya kayak Sir Alex Ferguson di MU waktu di era awal kepelatihannya di MU. Misalnya Ferguson itu manajernya, lalu ada pelatih taktiknya. Pelatih taktiknya itu top, makanya dia bisa membawa MU juara Liga Inggris berturut-turut selama 20 tahun. Dan Liga Champion 2 kali berturut-turut. Jadi ini tuh formasinya, ini formulanya. Jadi beda dengan Sintayong. Sintayong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dia yang memilih asisten-asistennya, dia yang memilih staff-staffnya. Jadi ketua PSSI tidak bisa memberikan masukan kepada Sintayong. Sintayong itu sangat kaku dalam diberikan masukan, terutama untuk kebaikan timnas Indonesia. Jadi asisten-asistennya itu tidak ada yang berani mengintrospeksi Sintayong, paling hanya memberikan saran. Nah, kalian nggak tahu kan apa namanya tugasnya asisten Sintayong itu seperti apa. Yang lebih banyak bekerja itu Sintayong daripada asisten-asistennya. Jadi asistennya jarang tampil ke publik. Asistennya itu seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi kalau asistennya memberi saran itu nggak bisa. Contohnya seperti kemarin, pemain timnas kita itu tim-tim yang dari Eropa ingin berdiskusi masalah taktik. Sintayong langsung tersinggung. Jadi permainan langsung berantakan dan ban kapten aja sampai dicopot dari Jaitnes, tiba-tiba langsung jadi Asnawi. Itu karena konflik internal kemarin di Cina.
Jadi kalian jangan lagi meributkan ya, kenapa sih yang diganti itu harus Patrick Kluivert? Kenapa nggak Sintayong yang diperpanjang? Kita harus coba kasih kepercayaan dulu kepada PSSI, dan kalau dalam kontrak 2 tahunnya ini Patrick Kluivert nanti gagal, dia akan diganti juga. Tapi kalau ini berhasil di ronde ketiga ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini berhasil, kita bisa menang melawan Australia, kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan China. Nanti itu pasti sudah ada penilaiannya dari PSSI. Dan banyak kok pelatih sebelumnya yang tidak bagus track recordnya, tapi setelah menangani tim besar itu jadi bagus track recordnya. Contohnya Zinedine Zidane. Sebelumnya sebelum melatih Real Madrid, dia melatih tim apa? Dia hanya melatih tim U17 Real Madrid. Tiba-tiba dia dikasih kepercayaan sama Florentino Perez, dia berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions 3 tahun berturut-turut. Bahkan dia bisa menaklukkan Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale, bisa menyatukan dua pemain bintang itu menjadi satu, menjadi padu, dan satu tim itu menjadi kompak. Padahal sebelumnya ada sengketa itu di Madrid, di intern ruang ganti itu. Jadi perlu kita coba Patrick Kluivert ini yang dibantu dengan asistennya. Siapa tahu Patrick Kluivert ini bisa membawa timnas kita langsung lolos ke Piala Dunia, yaitu yang ada kemungkinan itu peringkat 2 tanpa masuk ke round 4 ya, yaitu yang masuk ke round 4 peringkat 3 dan peringkat 4. Tapi ini bukan menjadi jaminan ya. Mengganti pelatih di pertengahan kompetisi ini nggak menjadi jaminan. Nggak ada pelatih yang menjamin negara tersebut dilatih dia bisa langsung masuk Piala Dunia secara langsung. Nggak ada pelatih seperti itu. Tapi berhubung Sintayong sudah meninggalkan legasi, meninggalkan pondasi yang kuat bagi timnas kita, ya ini akan mempermudah Patrick Kluivert dalam memberikan taktik, dalam mengatur formasi yang pas untuk timnas kita. Jadi di pondasi ini, seperti di back itu sudah ada siapa, di back sayap kanan itu ada siapa, di back kiri itu sudah ada siapa, pemain tengahnya itu ada siapa, di sayap kanan ada siapa, di striker ada siapa. Itu legasi yang ditinggalkan Sintayong. Jadi Sintayong itu memperhatikan pemain-pemain yang abroad duluan. Jadi kita patut berterima kasih lah kepada Sintayong yang sudah meninggalkan legasi yang begitu kuat, pondasi yang kuat bagi timnas kita. Dengan legasi atau pondasi seperti ini, kita berterima kasih kepada Sintayong, tapi kita nggak usah larut begitu dalam. Karena Sintayong itu profesional. Saya yakin Pak Erick Thohir juga profesional. Mereka profesional lah. Yang mana ini hal yang biasa tentang pergantian pelatih. Itu hal yang biasa di luar negeri ya. Juga seperti itu kok. Jadi jangan tiba-tiba langsung menghujat Pak Erick Thohir. Saya bukan mendukung Pak Erick Thohir, tapi ini kejadian fakta di lapangan. Kita lihat dulu pastinya. Pastinya itu Pak Erick punya alasan dengan mengganti pelatih ini. Pelatih timnas kita yaitu kemarin setelah perkenalan dengan para awak media, para wartawan di acara konferensinya itu, yang datang hanya Patrick Kluivert dan Dani Lansard. Alex Pastur tidak bisa menemaninya, tetapi setelah diadakannya pengenalan oleh PSSI, diadakan pengenalan kepada wartawan, kepada warga negara Indonesia yang di live-nya itu ada di YouTube juga, ada di televisi-televisi nasional. Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan Dani Lansard, mereka langsung bekerja. Yang pertama, mereka langsung menganalisa pertandingan timnas Indonesia, yaitu antara pertandingan melawan China, yaitu yang kedua melawan Bahrain, dan yang ketiga melawan Australia yang bermain imbang 0-0 di GBK. Dan bahkan sekarang mereka sudah kembali ke Belanda untuk menyaksikan pemain-pemain timnas kita yang bermain di Belanda, bermain di Belgia, bermain di Denmark, bermain di Inggris. Contohnya ada Dani Lansard pada pertandingan PSI Zwolle kemarin itu
Dani Lanzat langsung menonton, datang langsung di pertandingan PSV Zwolle melawan PSV Eindhoven. Dani Lanzat memantau Alianza Randers dan Dani Lanzat pun bertemu langsung dengan Alianza Randers. Mereka buat percakapan, menanyakan bagaimana kabarnya, terus bagaimana kamu mendapatkan menit bermain di klub kamu. Ini penting, pelatih yang mengerti tentang pemain-pemain timnas kita itu sendiri. Ini contoh buktinya dari era Sintayong itu dia nggak ngerti budaya apa yang biasa dimainkan oleh pemain-pemain timnas kita. Rata-rata kan pemain kita, timnas kita ini berasal dari Belanda ya, kecuali Jordi Amat dan Elkan Bagot. Sintayong itu nggak ngerti formasi apa yang biasa dimainkan oleh pemain-pemain onboard kita, tapi bagusnya pemain onboard kita ini bisa menyesuaikan adaptasinya dengan formasi pelatih kita sebelumnya itu Sintayong dengan formasi 3-4-3, 3-5-2. Nah, dengan adanya Patrick Kluivert ini, jadi mereka akan kembali menggunakan formasi 4-3-3. Walaupun dengan pelatih sebelumnya menggunakan formasi 3-4-3, mereka tuh langsung bisa menyesuaikan dengan formasi Patrick Kluivert ini, 4-3-3. Jadi kayak misalkan kalian waktu kecil itu sering main sepeda, terus udah 2 tahun 3 tahun kalian nggak bermain sepeda. Apakah kalian nanti dikasih sepeda kalian bisa bermain sepeda lagi? Pasti bisa kan? Nah seperti itu. Jadi penyamaan budaya ini yang dipikirkan Pak Erick Thohir juga. Penyamaan budaya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan tukar pikiran masalah taktik di ruang ganti pelatih dengan pemain itu biasa di Eropa. Tapi kalau Sintayong itu nggak terima kalau taktiknya itu dirubah-rubah. Diajak diskusi masalah taktik itu Sintayong tidak terima, makanya jadi memicu tentang keretakan di ruang ganti pas melawan Cina itu ya ada di situ. Jadi sekian berita informasi yang saya berikan. Itu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan ciao.